terkena kamera tuh ya. Itu yang saya lihat kan waktu itu kan di bedeng kan, kalau kan ada bedengnya. Oh iya. Bedeng-bedeng yang buat istirahat pegawai, terus buat naruh alat-alat tuh. Di situ tuh di zoom, ya berarti ditaruh di pinggir bedeng foto. Foto dari Makhluk itu yang ya, jenisnya itu manusia di tengah-tengah jembatan. Di tengah-tengah jembatan rel yang lama itu, jenisnya manusia, dia posisi lagi nyebrang, tapi ada ekornya. Cuman untuk wajahnya nggak kelihatan, dia pas waktu kena jembatan itu dia lagi nengok ke barat. Artinya rupanya persis manusia, cuma di sini ada ekornya tuh. Ada ekornya ya, belakangnya ada ekornya panjang. Ya, tite, lo mau nang gurika. Gua mau ngabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam pemirsa. Malam ini kita jumpa lagi pada channel YouTube Napak Miras Malam bersama Kimanca. Kali ini kita undang narasumber dari Desa Ketaungan. Ini saya bersama Pak Ucok. Betul. Nah, ini Pak Ucok ini sebagai narasumber yang akan menceritakan perihal pembangunan jembatan rel kereta double yang ada di Desa Ketaungan, kira-kira jarak setengah kilo dari stasiun kereta Ketanggungan. Nah, ini di sini diinformasikan banyak cerita-cerita mistis, baik di awal pembangunan maupun sampai dengan prosesnya. Ini nanti kita bisa mendengarkan langsung dari narasumber yang sudah kita undang. Jadi nanti istilah Pak Ucok bisa bercerita bagaimana istilah perjalanan saat itu. Pak Ucok ini siap untuk bisa menceritakan ini proses pembangunan jembatan dan juga mungkin ada cerita apa di situ. Insya Allah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi, nah ini menurut Pak Ucok sendiri itu di awal pembangunan ini yang menarik apa? Coba istilah kami dari tim ini ingin tahu hal-hal yang istilah selama ini mungkin ada ceritakan ya tadi itu menurut dari warga ini penanganannya cukup lumayan, artinya setelah penanganan awal ternyata ada hambatan. Nah, hambatan ini ternyata informasinya ada gangguan dari semacam makhluk halus yang kemudian sampai mendatangkan paranormal itu. Monggo Pak Ucok bisa. Ceritanya banyak kendala Mas untuk pembangunan rel kereta itu ya yang ada di Ketanggungan. Pertama awal tuh pengambilan sampel tanah dulu. Itu pengambilan sampel tanah tuh timnya itu memang benar-benar dari Bandung. Kurang lebih ada 15 orang untuk pengeboran tanah. Ini didatangkan tim khusus itu ya untuk pengecekan tanah, kekerasan tanah, kedalaman. Yang paling terkeras itu kedalaman berapa. Terus setelah itu dikerjakan dari tim Bandung tuh. 1 hari 2 hari memang tidak ada kendala. Nah, setelah sudah mengalami pengeboran kedalaman, kalau nggak salah berapa ya dulu ya, 78 meter itu baru menemukan
tanah yang paling terkeras. Memang sudah susah untuk ditembus. Iya, sudah memang benar-benar yang paling yang terkeras tuh memang adanya di 78 meter. Itu kalau nggak salah Lumayan dalam ya. Nah, setelah itu kan memang dari pusat Bandung laboratorium untuk pengujian tanah itu kan sudah nelpon terus ke Mandor 1 itu, suruh cepat-cepat dikirim sampel tanah. Nah, sedangkan posisi pengerjaan di sini baru satu sisi, berarti sebelah timur yang sudah diambil sampel. Terus itu kan waktu itu kan memang pegawai itu juga tidurnya di rumah saya, kontraknya di rumah saya, tidurnya di rumah saya. Itu Mandor 1 dengan Mandor 2 pelaksana itu sempat ribut karena posisi dari Bandung itu nelpon terus. Kata Mandor 1, udahlah gini aja, ini sampel yang dari sebelah timur jadikan satu aja, nanti sampel sebelah barat. Jadi untuk sebelah baratnya nggak mau dibuat untuk mempersingkat waktu. Mandor 2 nggak mau, nanti takut resikonya. Ya mungkin dengan alasan barangkali kedalaman tanah ini beda tuh mungkin ya alasan. Kalau tanah kan kedalaman operasi beda. Terpaksa dilaksanakan untuk sebelah barat itu. Nah, itu kedalaman berapa ya dulu ya? Ini perkiraan ya, dulu sempat ribut antara Mandor 1 dan itu kurang lebih kedalaman antara 40-45 meter, bor patah terus. Sudah dibor, untuk menembus ke bawah itu selalu patah, sedangkan posisi tanah yang diambil itu belum layak untuk dijadikan sampel di bawah ke bawah. Akhirnya di situ mungkin saya nggak tahu ya urusan itu ya Mas ya. Ada sering kali Ya, iblah sudah diberhentikan. Terus akhirnya selesai, sampel dibawa ke Bandung. 2 bulan kemudian datanglah alat berat. Semua alat berat didatangi, nggak tahu dari mana datangnya, pokoknya sudah pada datang ke sini. Proyek dimulai. Nah, di situ di sebelah, berarti sebelah selatan ya. Di situ lancar-lancar aja. Pekerjaan lancar lah, tidak ada masalah. Setelah pengerjaan pilar sebelah selatan selesai, terus bikin pilar sebelah barat, itu di situ baru mulai ada pengeboran. Itu tanahnya mungkin saya nggak tahu ya, itu urusan pemborong, urusan proyek, urusan mandor ya, itu selalu nggak tahu, selalu gagal. Bornya itu selalu gagal. Dipaksa sudah dimasukkan ke sirangkat cor, dimasukin bahan cor itu ya, itu sempat gagal. Padahal di situ ambruk terus, di dalamnya ambruk, jadi kan hasil coran nggak maksimal. Diangkat lagi ke atas, di situ sempat ya, namanya orang pemborong ya, untuk kebingungan ada apa ini di sini kok banyak kendala. Jadi tadi yang sebelah barat yang dicek kedalaman baru 40 itu ya? Iya, nggak tahu itu waktu pengambilan sampel tanah kan ada sempat antara Mandor 1 dan 2. Jadi tidak mengikuti. Pokoknya mengikutinya saya setelah disuruh jaga malam di situ, itu ada kendala ya yang sebelah itu. Waktu itu Mandor pelaksana proyek jembatan Bandung itu kan namanya Mas Junid. Mas Junid itu tanya, Pak Saiful, tolong dong carikan supranatural para kami di sini ada yang menghalangi pengerjaan jembatan ini. Karena saya tahu saya punya teman namanya Kakek Panca ya. Ya bahkan tetangga saya sendirilah, saya tunjukkan ke situ Kakek Panca. Akhirnya Mas Junet Mandor pelaksana itu kesini main ke rumah Kakek Panca, mungkin ngobrol sama Kakek Panca. Nah tahu saya ikut nimbrung ya, itu
privat sama privasi Khusus sama lah. iya. Panca merespon oke lah. Setelah itu aku nggak tahu sih masalah itu ya Mas ya. Ya. Hal yang masalah goib kayak gitu ya. Intinya sih Kipanca siap, Iya, kemudian terus juga dikontrol kaki panca, terus mungkin apalah, terus dia mungkin berinteraksi dengan yang penuh risiko, terus dia ada sesajian, ya ibarat danau kalah ya ada sesajian. Itu waktu itu masalahnya sesajiannya komplit sih, ada ayam aja ada 8 ekor. Iya. Ayam apa itu Jawa tuh? Iya, ayam apa sih ya dulu namanya yang tulak ya. Oh, iya. Yang itu Iya. seperti yang putih ada hitamnya itu. Buat sesajian Mungkin di makhluk sini untuk talak bala lah di sini. apa semuanya dipasrahin di situ sama yang namanya kaki panca itu. Terus sempat aku ikut sih ya Mas ya waktu itu ya, waktu penyajian itu ya antara kaki panca kan dia kan seorang supranatural ya. Saya kan nggak tahu itu kaki panca bawa bentong sampai saya lihat tuh bentongnya sampai menyala Mas. Oh, jadi Nggak tahu bentongnya bentong rebong itu tongkat ya, tapi nggak tahu tongkatnya tongkat apa, saya kurang kan malam sih ya itu sampai menyala kayak apa sih ya, warnanya apa itu? warnanya biru. Biru. Sampai bersinar warna biru. Iya, terus setelah di situ selesai penyajian, nah malamnya lagi nggak malam ya, waktu kejadian kaki panca itu setengah enam sore mau maghrib tuh. Berarti menjelang Iya, kaki panca ke sana ngontrol ke posisi lokasi pembikinan pilar yang sebelah barat tuh. Kaki panca ke situ. pilar yang bermasalah itu. Iya, itu kaki panca ke situ. Kalau saya kan memang orangnya nggak begitu apa sih Mas. Itu saya lihat kok kaki panca dari situ kok lari ke sini, maksudnya lari ke, kan ada jembatan darurat kan di situ. Oh iya. Untuk membawa material apa kan ada jembatan darurat. Oke panca lari ya, kenapa dia? Terus dia seakan-akan kayak ngebanting badan sendiri. Terus dia lari lagi ngebanting badan sendiri. Itu memang saya nggak tahu apa dia jatuh. Kalau jatuh nggak mungkin. Jadi kayak mungkin dia berkelahi sama orang-orang yang tanpa apa yang tidak kelihatan. Kasat mata lah. Iya mungkin ya. Kalau saya nggak tahu sih itu kayak dia tuh kayak dibanting. Jadi yang Pak apa tahu itu lagi jalan berlari tahu-tahu jatuh dia. Artinya Iya. yang dia tahu-tahu kan seperti itu. Iya, jatuhnya jatuh bukan jatuh kayak orang jatuh. Jatuh kan beda sama orang dibanting kan beda. Itu kalau orang ketahuan itu namanya sindakala ya. Iya. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya. Satu kali dibanting, dia lari lagi, terus ngebanting lagi, terus terakhirnya tuh malah yang namanya kaki panca itu dilemparnya di tengah-tengah dapuran pring. Itu sampai terpental gitu. Enggak, jadi dia tuh kayak dilempar di tengah-tengah dapuran pring. Jadi itu kelihatan melayang. Iya melayang, jadi kayak orang dilemparin ke dapuran pring tapi nggak tahu yang lempar siapa, saya nggak tahu. Itu saya ngeliat sendiri. Tapi memang panca orangnya luar biasa. Memang dia pemberani, dia nggak kapok-kapoknya, terus melawan. Terus malamnya lagi ketemu, diritualin lagi ke situ. Akhirnya mungkin atau saya nggak tahu masalah dunia kayak gitu sih Mas ya. Mungkin di akhir cerita itu mungkin makhluk-makhluk kayak gitu kalah atau gimana ya. Terus setelah itu tuh 1 minggunya pembangunan memang benar-benar tidak ada kendala. Artinya lancar ya. Lancar Jadi, terus ya. Tadinya juga masih kayaknya untuk supranatural dengan penghuni
bahasa kita tuh masih tawuran lah ya, maksudnya masih ada perlawanan. iya masih ada perlawanan, tapi yang namanya Kilpannya tuh nggak ada menyerah, dia selalu melawan dan melawan. Akhirnya ya mungkin dari sisi dia itu mungkin kalah atau gimana saya kurang tahu. Di dalam kenyataannya setelah dipegang dioper alih sama Kipansa, maksudnya apa ya namanya ya, ya melalui Kipansa ya, iya, melalui ritualnya dan terus, upayanya lah, terus jadi proyek pembangunan itu jadi sukses, artinya lahir kembali sukses. Iya. Tidak ada. Nah kemudian ini kan setelah membuat pilar ya, kemudian kan langsung ada pemasangan relnya. Sampai dengan pemasangan rel juga berarti tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, cuman permasalahan awal utama tuh memang dari pihak pekerja ya, kan sebelum dibangun rel ganda kan diukur-ukur mas, diukur-ukur, difoto-foto kan sama orang-orang pinter tuh, katanya orang-orang pinter yang kayak gitu. Tuh jam 12 siang tuh mungkin makhluk tak kasat mata itu tuh kena jepretan kamera. Itu pakai apa kameranya? Hari mas, kalau masalah yang biasa digunakan oleh pemborong itu ya, pemborong, iya. Pakai semacam teodolit itu, jadi namanya Itu jam 12 siang tuh makhluk tak kasat mata terkena jepretan kamera pemborong, maksudnya mandor-mandor yang ngecek, yang ukur-ukur waktu sebelum pembangunan rel kereta itu memang terlihat jelas yang namanya wujud makhluk itu benar-benar terkena kamera tuh ya. Itu yang saya lihat kan waktu itu kan di bedeng kan, kalau proyek kan ada bedengnya ya. Oh iya. Bedeng-bedeng yang buat istirahat pegawai, terus buat naruh alat-alat tuh di situ tuh di zoom, di upgrade tuh ditaruh di pinggir bedeng untuk foto. Artinya foto dari makhluk itu yang ya, jenisnya itu manusia di tengah-tengah jembatan, di tengah-tengah jembatan rel yang lama itu, jenisnya manusia, dia posisi lagi nyebrang tapi ada ekornya, cuman untuk wajahnya nggak kelihatan, dia pas waktu kena jepretan tuh dia lagi nengok ke barat. Artinya rupanya persis manusia, cuma di sini ada ekornya tuh ya? Ada ekornya ya, belakangnya ada ekornya panjang ekornya. Itu pernah tuh, memang itu kejadian real sih ya. Artinya dari kejadian ini kan berarti memang benar-benar wujud ada makhluk halus yang saat itu mungkin mandor itu juga memfotonya itu memang memfoto jembatan, cuman mungkin pas dia lagi jepret ada makhluk itu lewat secara tidak sengaja. Memang benar-benar ya? tidak sengaja ya, pas kena. Cuma itu aja. Terus waktu sampel tuh ya, ini maaf waktu sampel kan belum cerita. Waktu sampel kan itu memang ceritanya kan mandor 1 dan mandor 2 kan dari pusat, dari Bandung kan untuk sampel suruh buru-buru. Jadi karena disuruh buru-buru, posisi tenaga kan jadi diadakan lembur mas. Nah di situ di lembur itu 3 hari, cuma 3 hari itu mandor pelaksana itu sempat ngobrol sama wujud orang sih ya katanya, cuman aku sendiri nggak tahu. Itu cerita dari mandor pelaksana, wujudnya orang tua, pakai bajunya hitam-hitam, pakai peci, itu negur katanya, mas kerja ada waktunya siang malam untuk saya yang penuh di sini. Nah setelah itu ditengok orangnya nggak ada, orang ada. Nah itu langsung pekerja suruh diberhentiin, mesin diberhentiin, terus pada pulang ke rumah saya. Itu mandor pelaksana baru cerita
cuma saya nggak tahu itu. Berarti ya, untuk penunggu situ memberitahu nggak boleh lembur. Hanya bahwa untuk istilah saat malam itu memang Buat dunianya dia. Iya, bener gitu Mas. Jadi orang tua itu tuh menegur kayak gitu. Mungkin untuk besok lagi katanya, jangan malam-malam bekerja terus. Ini untuk kita. Tapi setelah ditengok lagi nggak ada ya. Ya, berarti itu kalau cerita itu saya yang merinding. Ya, gitu aja ceritanya. Berarti dari beberapa ini dari tadi yang sudah cukup istilah apa membuat mungkin ya istilah apa hal lain itu satu tadi mengenai adanya ini istilah apa kegagalan ini istilah apa dalam pembuatan pilar yang sebelah barat yang kemudian digoyahkan melalui ritual ya melewati panca. Nah, kemudian penampakan ini kan berarti ada dua ya. Satu penampakan makhluk halus yang pertama yang terjadi oleh kamera. Ya, waktu itu belum pengambilan sampel tuh. Waktu masih relkan itu masih satu kan, masih dalam tahap pengukur itu Mas. Itu tertangkap kamera itu bentuk manusia tapi belakangnya ada ekornya, ya nggak tahu itu apa itu. Jelas banget di fotonya, jelas banget. Kemudian kalau yang kedua tadi kan berwujud manusia ya. Iya, real manusia, baju hitam, peci, tapi ini kan sifatnya mengingatkan setelah mau dijawab lagi orang sudah nggak. Tapi pekerja itu terus akhirnya sadar, oh berarti kita nggak boleh kerja malam. Nurut sih pekerjaannya, langsung berhenti pada pulang. Itu kejadian jam 6:30 malam itu ya. Ya mungkin istilah apa diingatkan sebelum artinya orang-orang ini bekerja sampai larut itu artinya dari awal. Kiranya mungkin itu saja ya, yang artinya cukup berkesan dalam pengerjaan jembatan rel gandeng ya. Oke, demikian pemirsa bincang-bincang dengan Pak Ucok mengenai proses pembangunan jembatan rel kereta api ganda yang berada di Ketanggungan, berarti sebelah timur dari stasiun kereta api Ketanggungan. Itulah hal-hal yang tadi dibicarakan oleh Pak Ucok. Ada beberapa ini istilah dari kejadian dan itu juga memang real, artinya cerita benar-benar apa adanya, tidak nambahi, tidak mengurangi. Demikian pemirsa dari kami tim Nabakti Semarang bersama Kanca. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Demikian kami akhiri. Terima kasih sebelumnya Pak Ucok atas waktunya bintang-bintang dan kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.